Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kehidupan ini kepada kita semua, dengan oksigen, dengan bisa bertutur, berpikir, bergerak, dengan kesehatan ini, dan kita menjadi apapun yang luar biasa ciptaan Allah ini. Ayo kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah. Saudara dimuliakan oleh Allah, kali ini temanya adalah memberi hati yang terbaik. Saudaraku dimuliakan oleh Allah, iman, ilmu, amal sudah kita bahas. Tentang ilmu sudah, tentang harta sudah. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana memberi hati. Membagi hati yang terbaik berarti memberikan cinta kasih sayang kepada orang lain dengan penuh ikhlas tanpa syarat. Saya ulangi, memberikan itu penuh ikhlas tanpa syarat. Kenapa demikian? Karena Allah SWT telah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Jadi cukup jelas itu. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Imran 31 ayat 31, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai. Siapa yang bisa mengikuti bagaimana Rasulullah SAW bertutur, berpikir, bergerak, maka mereka itu akan dicintai oleh Allah. Kebayang nggak kalau dicintai Allah? Orang yang dicintai sesama manusia aja untungnya luar biasa, apalagi Allah mencintai manusia. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kasih sayang. Riwayat Bukhari, Sahih. Berarti di antara kita mesti harus saling asah asuh. Karena sejatinya kita yang bersaudara. Balighone walau ayat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Kita harus tebarkan itu kebaikan. Gak perlu lagi kita bingung dengan orang lain. Orang lain mau membuli kita, mencaci maki kita, mau apapun, urusan mereka. Urusan kita adalah mengajak baik, berbuat baik. Kita gak usah kepo, gak usah apa. Kita tidak bisa ngontrol orang lain ngomong apa, mengkira apa, berbuat apa. Yang bisa kita kontrol diri kita, segera mengajak baik dan berbuat baik. Itu luar biasa. Karena hadisnya jelas, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kasih sayang. Guru kami, Kiai Haji Iyah Ulumuddin, mengatakan bahwa hati itu minimal kita melakukan 4 hal. Nguwong nuwong, nyeneng nuwong, gatek nuwong, orang gelak nuwong. Secara bahasa Indonesia, memanusiakan manusia, menyenangkan manusia, perhatiin manusia, tidak pernah mengecewakan. Itu udah keren banget. Kalau kita bisa mempraktekkan itu, luar biasa. Kenapa kita harus membagi hati yang terbaik? Ada apa dengan itu? Karena memberikan perhatian dan empati kepada orang itu menjadi dahsyat. Minimal tanya, kok sedih, kok ini, itu luar biasa. Kita ada empati, menyenangkan manusia. Memperhatiin berarti ngomong, nyeneng nong. Ngomong, nyeneng nong, gak ada orang gelak nong. Jadi itu yang harus begitu, saudaraku. Gak mesti pakai uang, ditepuk. Saya lihat kamu kok sedih, ngapain? Hidup itu indah. Yuk, bangun, yuk. Nah, itu udah luar biasa. Mengucapkan kata-kata yang lembut dan penuh kasih sayang, bukan gembosi, bukan mencaci, apa membuli, enggak. Makanya tulis tuh status-status yang baik-baik. Jangan pernah nulis lagi, misalkan punya suami gimana, ditulis satu punya suami sekali, kok gak jelas. Stop. Kata-kata negatif seperti stop, karena itu bisa jadi doa. Membantu orang lain dengan tulus dan ikhlas ini menjadi dahsyat, karena paham mereka. Kenapa? Paham hadis. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kasih sayang. Berarti Rasulullah kasih, bahkan mungkin ada yang ingat di antara kita, pelacur itu jelas masuk neraka, mestinya. Namun ada pelacur yang masuk surga. Kenapa? Menolong anjing, memberi minum anjing. Ini dahsyatnya seperti itu ukurannya. Tentu kalau bisa jangan jadi pelacur lah, ya kan? Itu sekedar ukuran-ukuran. Dengan membagi hati yang terbaik seperti itu, akan dapat apa kita ini? Meningkatkan hubungan dengan Allah SWT dan manusia. Habul minallah, habul minan nas. Kalau kita bisa berbuat baik itu, kita sadar sama-sama diciptakan Allah. Jadi kalau ada binatang, sayangi mereka. Pasti mereka akan datang lagi. Tapi kalau kita kata jengkel, pasti dia nggak akan datang lagi.
Jadi gitu, ada habul minallah, ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunnah. Ada habul minan nas. Assalamualaikum, assalamualaikum, akhir dari sholat, cek itu kanan kiri. Tapi dengan hati yang terbaik. Jangan menyakiti. Membangun masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Masya Allah. Kalau kita sudah memulai seperti itu, memicu dan memacu seperti itu. Indah sekali satu kampung, satu RT, rumah tangga indah karena saling bertawassul bil haq wa tawassul sabr antara suami istri anak. Rukun diciptakan, harmoni diciptakan. Ya, kita mesti menciptakan, bikin kita romantis dalam kehidupan ini. Bisa. Siapa memulai? Suaminya. Siapa memulai? Istrinya. Kalau sudah suami istri sudah memulai seperti itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka anak-anak akan kena dampaknya. Tenang, rumah tangganya itu yang dikatakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ayo kita bikin romantis masing-masing pasangan-pasangan ini. Akan dilihat dan akan ditiru oleh sekitar, terutama anak-anak kita. Ya kan? Mendapatkan cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, dengan empati itu, hati itu minimal tadi apa? Ngomong nawong, nyeneng nawong, gatek nawong, orang gelak nawong. Maka kita akan mendapatkan yang luar biasa, berdampak positif. Dan itu connect dengan Al-Imran 134. Ciri-ciri orang bertakwa adalah loman, suka memberi ilmu, harta, hati terbaik, tahan marah, mudah memaafkan. Jadilah kita menjadi manusia yang bermanfaat. Kalau kita bisa, ya itulah takwa. Kalau sudah bertakwa, apa kalau tidak surganya Allah? Ya kan? Maka dari itu, tidak ada kata terlambat untuk bisa memberi atau membagi hati yang terbaik. Berikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Itu investasi kita di dunia menuju kepada akhirat. Jannah surganya Allah. Masya Allah. Ingin seperti itu? Kalau ingin, jangan tunda lagi. Berikan hati yang terbaik. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.